Teman-teman pasti pernah ngalamin ini. Lightingnya udah cakep, angle-nya mantap, tapi pas ngerekam suaranya, ampun teman-teman, amburadul banget. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama teman-teman. Dan waktu itu gue mikir kayaknya gue butuh mic yang bagus. Tentu aja nggak bikin dompetnya bolong. Dan akhirnya muncullah alat ini. Ini dia, Zoom H1 Essential. Perekam audio portable, kecil, dan katanya punya kualitas rekaman setara studio. Tentunya dengan harga yang masih masuk akal. Pertanyaannya, sebagus itukah atau cuma gimmick? Disclaimer dulu teman-teman, gua bukan ahli audio. Zoom H1e ini gua beli sendiri, nggak disponsori siapapun, dan review ini murni pengalaman pribadi. Menurut gue, Zoom H1e ini kayak Swiss Army knife, multifungsi. Bisa jadi mic, jadi boom mic, bahkan audio interface ke PC ataupun laptop. Zoom H1e ini generasi ketiga setelah Zoom H1 dan H1n. Gue sebelumnya pakai H1n, tapi sayangnya rusak teman-teman. Emang sedih banget karena kualitas audionya dulu bikin gua puas sebelum gua akhirnya upgrade ke Zoom H1e ini. Selain unit Zoom H1e, dalam pembeliannya teman-teman akan mendapatkan aksesorisnya juga seperti case, kemudian USB-C cable, adapter, dan windscreen atau biasa kita sebut dead cat. Saat itu gue sempat pengen beli Zoom F3 teman-teman, karena gue udah punya mic small diaphragm condenser. Tapi pada saat itu barangnya langka. Dan akhirnya pilihannya jatuh ke Zoom H1e ini. Apalagi karena ada satu fitur 32-bit float recording. Buat yang belum tahu, 32-bit float itu kayak format RAW di kamera teman-teman. Jadi over atau under aman. Jadi teman-teman gak usah setting gain lagi. Tentunya ini ngebebasin banget dari error teknis waktu merekam. Zoom H1e sekarang lebih compact bentuknya dan tentunya lebih sleek dari pendahulunya. Dengan daya masih pakai 2 baterai AAA yang diklaim bisa tahan sampai 10 jam. Layarnya OLED atau OLED, lebih terang dari H1n menurut gue, dan tentunya bisa diatur kecerahannya. Buat input line in kalau teman-teman mau pakai lav mic, wireless mic, gampang, bisa tinggal sambung. Atau ketika teman-teman mau ambil audio dari mixer seperti para videographer di saat wedding, juga bisa teman-teman. Kualitas suaranya gimana? Ya seperti yang kalian dengar sendiri sekarang. Gimana? Jernih kan? Dengan konfigurasi mic-nya XY, jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Bisa digunakan stereo ataupun mono. Jadi ini ideal banget buat konten kayak gini. Tipe mic-nya kalau gue baca-baca sih adalah jenisnya kondensor, kemudian dengan sensitivitas dengan 120 desibel SPL, lalu ada 3 pilihan bitrate dari 44,1, 48, 96 kHz. Gua rekomendasikan ke teman-teman semua adalah 48 kHz dan itu sudah lebih dari cukup menurut gue. Buat format hanya ada satu pilihan teman-teman, WAV, di mana versi sebelumnya ada pilihan MP3. Buat penyimpanan memori pakai SDHC sampai dengan 1 TB teman-teman. Selain recorder, Zoom H1e bisa digunakan untuk audio interface seperti yang gue jelaskan di awal, yang langsung disambung ke PC ataupun laptop dengan menggunakan USB-C. Jadi buat meeting ataupun live streaming gampang teman-teman, semua dihajar. Hasil rekaman audio ketika masuk ke DaVinci ataupun Audacity itu terdengar kecil. Jadi gue harus boost lagi di saat melakukan post pro. Yang kedua adalah noise. Ini yang aneh sih teman-teman. Saat monitoring cukup terdengar jelas banget. Apalagi di ruangan tanpa peredam kayak tempat gue merekam ini. Tapi anehnya saat di post pro memang kedengeran tapi nggak terlalu heboh kayak pas gue merekam. Yang gue suka dari Zoom H1e ini adalah tentunya 32-bit float recording. Jadi gue udah gak takut clipping teman-teman. Kemudian yang kedua adalah thread kameranya. Ini udah metal, bukan plastik kayak H1n. Dan ini pun sudah menjadi concern dari para pengguna Zoom H1 sebelumnya. Kemudian build-nya sekarang menurut gue lebih durable dan lebih berasa kokoh.
Teman-teman, sekarang gua lagi mensimulasikan kalau teman-teman merekam dari Zoom H1e dengan kondisi di luar ruangan seperti yang gua lakukan sekarang. Dan posisinya saat ini di belakang gue adalah jalan raya di mana teman-teman bisa mendengarkan suara lalu lalang kendaraan yang berisik banget teman-teman. Jadi supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran hasil dari suara audio Zoom H1e ini seperti apa. Teman-teman mungkin bisa mendengarkan sendiri nanti, dan gua akan hening sejenak untuk teman-teman bisa mendengarkan seperti apa ambient noise dari yang direkam dari Zoom H1e ini. Itulah teman-teman suara dari Zoom H1e di kondisi luar ruangan. Dan posisinya ini gua tidak melakukan post pro, hanya normalize saja. Dan teman-teman bisa mendengarkan suara ambient noise sendiri di luar ruangan seperti apa. Ada suara burung, kemudian ada suara klakson kendaraan. Di sebelah kiri gua, kalau mungkin di sebelah kanan teman-teman dari kamera, itu ada tukang lagi menggerinda. Jadi inilah suaranya teman-teman. Kalau menurut gua hasil suaranya ini memang kalau di kondisi di luar ruangan ini terdengar jernih, dan gue masih mendapatkan gambaran di suara outdoornya itu seperti apa. Jadi itu tidak terdengar fake teman-teman. Dan kita akan lanjutkan bagaimana suara dari Zoom H1e ini ketika di indoor atau posisinya di dalam ruangan. Ya teman-teman, sekarang posisinya gua sudah ada di dalam ruangan. Jadi ini supaya teman-teman ada gambaran seperti apa hasil dari rekaman di Zoom H1e di indoor atau di dalam ruangan. Posisinya adalah di sebelah kiri atau di sebelah kanan teman-teman dari kamera, itu adalah posisi outdoor. Jadi kondisinya sekarang ini lagi gerimis teman-teman. Dan teman-teman mungkin bisa mendengar ada suara gemericik air, ataupun juga ada suara sedikit, suara dari ambience di luar seperti jalan raya, tapi mungkin nggak terlalu sebising waktu di outdoor ya teman-teman. Gua akan hening sejenak dulu supaya teman-teman bisa mendengar seperti apa suara dari Zoom H1e di simulasi di indoor. Ya itulah teman-teman, suara dari Zoom H1e di kondisi di dalam ruangan. Mungkin sedikit gambaran juga ya teman-teman. Ini juga masih gue belum proses di post pro-nya. Jadi gue hanya normalize aja. Dan kalau untuk menggunakan Zoom H1e ini, teman-teman harus hati-hati ketika memegang audio recordernya atau mic ini, ketika dipegang dengan menggunakan tangan. Jadi diusahakan tangan tidak bergerak, dan supaya tidak ada gesekan atau noise di saat teman-teman merekam. Ini contohnya kayak begini nih teman-teman. Gitu, jadi teman-teman harus pegangnya benar-benar firm supaya tidak terdengar suara atau noise dari hasil rekaman teman-teman sendiri. Ya itulah supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran seperti apa hasil audio baik tadi di indoor dan outdoor. Akan gua kembalikan ke Joko lagi di studio. Jadi kesimpulannya bagaimana? Zoom H1e cocok banget buat konten-konten kreator kecil kayak gue yang mau merekam audio tapi secara terpisah. Kemudian buat musisi dan filmmaker yang pengen kualitas audio bagus, tentunya tanpa keluar banyak uang. Dengan harga terjangkau, menurut gue ini adalah salah satu alat paling worth to buy. Gue hanya kasih contoh aja ya teman-teman. Hasil akhir buat beli apa enggak ya gue kembalikan ke teman-teman semua. Gimana menurut lo teman-teman? Drop pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya buat keberlangsungan channel gue. Dan kalau teman-teman lagi cari headphone buat online meeting, cus bisa langsung cek video gue berikutnya.